Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham super murah yang sangat undervalue dan mungkin ada potensi untuk menghasilkan cuan di saham ini. Saham ini adalah saham MNCN dan ini sudah cukup banyak di-request oleh followers Kanala dari beberapa waktu yang lalu. Nah, buat kamu yang butuh referensi saham-saham dividen besar, untuk tahun 2025, kamu bisa baca ebook terbaru dari Kanala. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Atau bisa juga WhatsApp ke Kanala. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Dan perlu diingat bahwa video ini bukanlah rekomendasi untuk jual atau beli sahamnya. Selalu riset mandiri dan pastikan membuat keputusan secara mandiri ya. MNCN ini merupakan salah satu saham yang sedang cukup menarik karena kondisinya sedang undervalue. 5 tahun terakhir, harga saham ini sudah drop lebih dari 82%, dan harganya pada akhir Desember ini sudah setara seperti harga saat tahun 2010 atau 14 tahun yang lalu. Nah, ini adalah perusahaan media yang mana mereka mengoperasikan beberapa bidang bisnis, mulai dari stasiun radio, kemudian juga online media, dan tentunya juga media televisi. Ini adalah gambaran struktur bisnis dari grup MNCN. Kita bisa lihat terdiri dari bisnis free-to-air television seperti RCTI, MNC, dan lainnya. Kemudian juga ada bisnis digitalnya melalui MNC Digital. Nah, seperti apa posisi keuangan dan valuasi dari saham ini? Kalau kita lihat total aset dari MNCN per September 2024 itu mencapai 24,6 triliun rupiah. Yang mana di dalamnya kalau kita lihat mereka punya kas dan setara kas itu sekitar 1,4 triliun, lalu juga ada piutang usaha sekitar 3,2 T. Nah, yang menarik, semua aset tadi itu dihargai dengan valuasi hanya 4,21 triliun. Dan tentunya ini tergolong sangat murah ya, karena tadi kalau kita lihat saja uang cashnya ada 1,4 T, kemudian piutangnya ada 3,2, sedangkan harga sahamnya dihargai dengan 4,21 T tentunya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah kalau kita lihat ekuitas dari perusahaan ini mencapai 21,2 T, yang mana saldo labanya itu bahkan mencapai 18,6 triliun. Artinya akumulasi dari laba MNCN selama ini itu sudah mencapai lebih dari 18 triliun, tapi bisa dibeli dengan valuasi hanya 4,2 T. Nah, ini kalau kita lihat PBV dari saham MNCN itu hanya 0,19 kali, dan price earning ratio-nya itu sekitar 3,4 kali ketika video ini dibuat. Sudah tentu ini tergolong valuasi yang sangat murah. Untuk kamu yang butuh referensi saham-saham dividen bagus dan besar di tahun 2025, kamu bisa baca ebook terbaru dari Kanala yang berjudul 30 saham bagus dividen besar 2025. Di ebook ini kita bahas 30 saham yang potensi dividen yield-nya besar di tahun ini, serta juga strategi investasinya termasuk cara dividen investingnya. Nah, untuk kamu yang ingin beli ebook ini bisa langsung WA ke Kanala, dan nantinya kamu juga bisa mendapatkan kesempatan tanya jawab saham bersama Kanala melalui WA atau email. Dan kalau kita lihat secara kinerja pun sebenarnya MNCN ini tidak jelek ya, karena setiap tahun mereka selalu konsisten menghasilkan profit. Bahkan ketika pandemi dulu, laba bersih mereka itu mendekati 2 triliun. Pada 2021 bahkan mencapai 2 triliun lebih. Jadi tentunya perusahaan ini tergolong sebagai perusahaan yang profitable. Nah, ini kalau kita lihat rasio return on equity 5 tahun terakhir itu rata-rata sekitar 13,5%. Walaupun memang di tahun-tahun kesini itu mengalami penurunan kinerja dari MNCN. Seperti apa kinerja terbarunya di 2024? Ini kita bisa lihat. Untuk total pendapatan mereka itu mencapai 5,9 T pada September 2024. Ini memang mengalami penurunan dibandingkan 2023 dikarenakan adanya penurunan pendapatan iklan mereka, khususnya dari pendapatan iklan non-digital yang turunnya cukup signifikan. Nah, kendati demikian, laba bersih yang mereka hasilkan itu masih bisa mencapai 917 miliar, justru naik dibandingkan pada tahun 2023 lalu. Untuk sumber revenue dari MNCN itu 83% berasal dari pendapatan iklan, jadi kontribusinya memang sangat besar ya. Nah, ini catatannya, untuk laba per September itu 917 M, kita perkirakan di full year 2024 itu laba dari MNCN bisa mencapai 1,1 sampai 1,2 T, yang mana ada potensi pertumbuhan 6-16% dibandingkan tahun 2023 lalu. Dan seperti apa prospeknya serta pandangan Kanala untuk saham ini? Kalau untuk dividen tentu saham ini tidak bisa diharapkan karena konsistensi pembagian dividen mereka itu tidak ada ya, karena 2023 nggak bagi dividen, 2021 nggak bagi dividen. Jadi kita murni lihatnya lebih ke potensi kalau kinerjanya membaik dan diapresiasi oleh pasar.
Nah, estimasi EPS-nya di 2024 ini akan mencapai Rp92. Dan di harga saham 280, price earning ratio dari saham MNCN ini ada di sekitar 3,04 kali dan PBV 0,19 kali. Nah, secara historical pada 2021 lalu itu price earning ratio-nya mencapai 4,9 kali. Bahkan waktu 2020 dan sebelum pandemi itu sempat mencapai 8-9 kali. Jadi tentunya secara historis saham ini tergolong sangat murah. Nah, kalau bagi Kanala, target harga wajar saham ini misalkan kita pakai per 5 kali, dikalikan dengan EPS, itu akan dapat harga Rp460. Jadi kalau misalkan ada perbaikan kinerja, kita yakin saham ini bahkan bisa kembali ke 400-an. Dari sisi PBV, kalau pakai target PBV 0,5 saja, saham ini bisa mencapai harga Rp707. Jadi ini satu potensi yang sebenarnya cukup menarik. Nah, kalau menurut Kanala, saham ini sebenarnya cenderung lebih untuk memanfaatkan momentum saja. Jadi dibeli di ketika valuasinya sangat rendah dan nanti ketika saham sudah diapresiasi, sahamnya bisa dilepas. Karena kalau kita bicara untuk long term, secara performance harga saham, MNCN ini sebenarnya tidak menarik karena dalam fase downtrend dan juga terus menurun. Apalagi kalau misalkan kita lihat pertumbuhan bisnisnya juga semakin terbatas dan laba bersihnya berada dalam tren penurunan. Jadi kalau kita lihat ini lebih ke saham-saham super murah yang mungkin bisa dibeli dan dikoleksi ketika dilepas ketika nanti mencapai harga wajarnya. Itu dia review saham MNCN, semoga bermanfaat. Kalau punya pertanyaan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe ya.